Dan pada saat itu ada seorang warga Daus yang kemudian mengatakan, minta izin kepada Tufail, wahai Amir, mohon izin, aku ingin tetap di sini untuk mendampingi Rasulullah SAW dan belajar Islam langsung dari beliau. Dan kemudian Tufail mengatakan, benar, dan engkau sebaiknya memang demikian. Belajarlah sebaik-baiknya dari Rasulullah SAW dan jadilah guru bagi segenap kaum muslimin. Orang ini namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ad-Dausi, orang dari suku Daus. Dititipkan oleh Tufail, diserahkan kepada Rasulullah, dikhidmahkan, ya Rasulullah, inilah Abu Hurairah, di antara keturunan orang yang fakir hartanya di antara kami, tetapi mulia akhlaknya di antara kami, maka terimalah dia untuk menjadi pelayanmu. Rasulullah SAW karena saking hormatnya kepada orang-orang Yaman ini, beliau tidak menjadikan Abu Hurairah sebagai pelayannya, tetapi Rasulullah menempatkannya di sufah Masjid Nabawi, menjadikan Abu Hurairah selalu melihat, mendengar, menyimak semua yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, semua perilaku Rasulullah SAW pada akhir-akhir hayat beliau. Dan ini nanti menjadikan Abu Hurairah meriwayatkan kira-kira 4.700 hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi warisan berharga bagi kaum muslimin tentang seperti apa hidup harus dijalani menurut sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini kita semuanya berhutang besar kepada Abu Hurairah. Maka hari ini kita semuanya belajar tentang Islam ini dengan periwayatan dari Abu Hurairah tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak kita dapati hadis berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang tidak atau jarang kita sadari adalah kalau Abu Hurairah mendapatkan pahala dari kaum muslimin ketika hadis yang diriwayatkannya dikaji, diilmui, diamalkan sampai hari kiamat, pahala itu tidak putus. Mari kita bayangkan apa yang didapat oleh seseorang yang menjadi jalan hidayahnya Abu Hurairah, dan seseorang itu yang menyerahkan Abu Hurairah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama orang itu adalah Tufail bin Amr ad-Dausi. Tufail, seorang yang kemudian menjadi asbab hidayah bagi kaumnya, dan Tufail juga yang menjadi asbab Abu Hurairah menjadi orang yang meriwayatkan begitu banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap pahala kaum muslimin yang beramal dengan hadis Nabi dari Abu Hurairah, pahalanya mengalir kepada Abu Hurairah, dan setiap pahala yang mengalir kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengalir pula kepada Tufail bin Amr ad-Dausi. Apa hikmah pelajaran yang kita ambil dari peristiwa masuk Islam dan bakti Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu anhu kepada Islam? Satu, jangan pernah kita menganggap kecil perkara apapun, amal apapun. Sebab ketika kemudian amal itu datang dari hati yang indah, mengharapkan kebaikan bagi orang yang seperti mana dirinya berharap mendapat kebaikan, maka Allah Maha Kuasa untuk membesarkannya tanpa kita dapat menghitungnya, menghinggakannya, dan kita tidak dapat menerkanya. Amal itu kecil sekali mungkin. Amal itu adalah mendengarkan Quran dan kemudian membawakan Quran kepada kaumnya, dan kemudian ada di antara kaumnya yang menjadi lebih besar dalam Islam ini dan lebih banyak disebut daripada Tufail. Tetapi Tufail tidak pernah merugi sebab semua pahalanya mengalir kepada beliau radhiyallahu anhu. Yang kedua, hikmahnya adalah jangan pernah kemudian kita mengecilkan arti amal apapun meskipun hanya soal membacakan Al-Quran. Tufail bin Amr ad-Dausi masuk Islam karena dia mendengar Al-Quranul Karim dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun karena tidak sengaja. Sebab apa? Sebab kapasnya jatuh. Tutupan yang dia desain untuk dirinya sendiri ini jatuh
tepat di hadapan Rasulullah. Demikianlah ketika Allah hendak mengaruniakan hidayah, maka menjadi perantara hidayah itu adalah sebuah hal yang berharga seperti manapun juga. Hatta ketika orang itu tidak sengaja mendengarkan apa yang kita katakan, mendengarkan apa yang kita baca, mendengarkan apa yang kita lafazkan. Maka Allah pernah berpesan agar kita juga membacakan Quran, agar orang-orang yang tidak mengenal Allah pun sempat untuk mengetahui yasma' kalam Allah, mendengarkan firman Allah, menyimak firman Allah itu. Yang ketiga pelajarannya adalah ada orang-orang tertentu yang lebih dekat kepada diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang itu biasanya adalah orang yang memiliki ciri seperti Tufail bin Amru ad-Dawsi. Dia jujur, amanah, dermawan. Ketika masih musyrik, dia sudah memiliki sifat-sifat mulia itu. Pada orang-orang yang seperti itu, sesungguhnya kita sebagai seorang muslim mesti cemburu bahwa kita mungkin tidak sejujur dia, mungkin tidak seamanah dia, mungkin tidak sedermawan dia. Tetapi cemburu saja tidak cukup. Cemburu itu harus diikuti keinginan dan cinta yang meluap-luap di hati kita bahwa ya Allah, sesungguhnya dia lebih berhak atas hidayah ini bahkan mungkin daripada saya. Kecintaan itu, ya Allah, dia berhak untuk mendapatkan surga, mungkin dia lebih berhak daripada saya. Lalu kemudian kita mencoba untuk menjadi jalan hidayah itu dengan cara yang memungkinkan bagi kita, tetap bil hikmah. Di sekitar kita mungkin ada orang-orang semacam itu, orang-orang yang dalam keadaan bahwa dia belum mengenal Allah, tetapi dia telah jujur. Dia belum mengenal Allah, tetapi dia amanah. Dia belum mengenal Allah, tetapi dia seorang yang dermawan. Maka cahaya Allah lebih memungkinkan untuk menyinari orang yang sedemikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang mukmin ketika dia beramal, maka boleh jadi Allah menunda balasannya untuk diberikan kelak di akhirat. Sebab apa? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebab boleh jadi seluruh dunia ini beserta isinya berapapun harganya, siapa sudah bisa menghitung harga dunia seisinya, itu tidak senilai dengan satu rakaatnya seorang mukmin. Kata Ibnu Qayyim, seisi dunia ini tidak senilai, belum dapat mencapai nilai satu rakaat seorang mukmin. Mungkin sebab apa? Maka itu amal seorang mukmin itu dibalas oleh Allah sempurna di akhirat. Tetapi kalau orang kafir beramal baik, maka dia tidak akan pernah dizalimi, dia diberi oleh Allah balasan sempurna di dunia. Dan balasan paling sempurna di dunia untuk orang kafir yang beramal saleh, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah lagi, adalah mendapat hidayah. Kalau ada orang kafir, orang belum mengenal Allah, orang belum tahu tentang Nabi Muhammad SAW, dia jujur, dia amanah, dia dermawan seperti Tufail bin Amru ad-Dawsi, karunia Allah paling besar untuknya adalah ketika Allah mengaruniakan hidayah. Balasan terbesar yang diberikan oleh Allah, hadiah terbaik yang diberikan oleh Allah atas amal salehnya adalah diberi hidayah. Dan betapa beruntung orang yang menjadi jalannya, dan betapa beruntung orang yang menjadi wasilahnya, perantaranya, dan betapa beruntung orang yang bisa menjadi jalan bagi dia untuk mengenal siapa Allah, siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya adalah pelajaran dari Tufail bin Amru ad-Dawsi. Ketika seorang memimpin, kepemimpinan itu bukan perkara yang besar. Yang lebih besar adalah soal iman. Maka dengan ringan Tufail bin Amru ad-Dawsi mengatakan, saya sekarang bukan lagi pemimpin kalian. Kalian berhak memimpin, kalian berhak memilih orang lain untuk menjadi pemimpin selain saya. Kenapa? Kata Tufail, sebab saya memiliki iman yang berbeda dengan iman kalian, yang membuat saya saat ini tidak bisa memimpin kalian pada hal-hal tertentu yang ada di dalam jabatan kepemimpinan saya ini. Ada yang lebih berharga dari itu, yaitu iman. Dan
Dengan ketulusan hati yang sangat besar itu, Tufail mengatakan, pilihlah orang lain. Tapi rakyatnya mengatakan, tidak, kami ingin engkau. Kami ingin engkau tetap menjadi pemimpin kami. Maka Tufail mengatakan, maka aku bisa menerima hal itu jika kalian mau mendengar apa yang aku sampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringan juga bagi dia untuk tetap bertanggung jawab kepada keluarganya, meskipun tidak lagi berstatus sebagai suaminya, tetap memperlakukan dengan ma'ruf, dengan baik, dengan mengatakan, istriku mulai sekarang rumah ini hakmu, kebutuhanmu dan anak-anakmu tetap kucukupi, tetapi mohon maaf, sebab aku telah beriman, ada hal yang membuat kita tidak lagi bisa bersatu. Kata istrinya, tidak, demi Allah aku ingin tetap bersamamu. Kalau begitu, kata sang suami, maukah engkau, bersediakah engkau beriman seperti imanku ini? Dakwah yang tidak dipaksakan, dakwah yang tidak didesakkan, tetapi dakwah yang kemudian dikenalkan dengan akhlak yang mulia dan begitu indahnya oleh Tufail bin Amr ad-Dawsi. Yang selanjutnya adalah pelajaran dari Tufail bin Amr ad-Dawsi. Bagaimana lagi-lagi kita tidak meremehkan seorang pun di antara siapapun yang kita pimpin. Tufail ketika Abu Hurairah, seorang lelaki yang fakir di kalangan kaumnya, tetapi dia tahu akhlaknya baik, meminta izin, saya ingin di sini bersama Rasulullah. Orang mungkin akan berpikir kehilangan pengikut, kehilangan orang, kehilangan. Tetapi Tufail mengatakan, bagus. Dia semangati Abu Hurairah dengan mengatakan, jadilah murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jadilah guru bagi kaum muslimin. Dan nasihat itu dipegang betul oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga dia menjadi seorang yang di dalam hidupnya membaktikan dirinya untuk ilmu dan mewariskannya bagi kaum muslimin. Abu Hurairah yang hidup dengan prihatin demi apa yang dia citakan itu. Kata Abu Hurairah, pernah kami para ahlus suffah hidup di Masjid Nabawi dan kemudian kami sangat kelaparan sehingga kami menggigil ketika qiyamul lail dan jatuh tertelungkup karena lapar yang mendera kami. Tetapi telinganya begitu awas, tetapi matanya begitu awas untuk merekam setiap hal pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikannya kelak sebagai mata air ilmu besar bagi kaum muslimin dengan hadis-hadis yang diriwayatkannya. Sekali lagi kita ingin mengenang seorang yang namanya Tufail bin Amr ad-Dawsi dengan menjadikan seluruh hidup kita terinspirasi dari kejujurannya, kedermawanannya, dan sifat amanahnya yang itu menjadi jalan kebaikan bagi begitu banyak orang. Demikian yang kita sampaikan pada sore hari ini. InsyaAllah kita masih memiliki waktu untuk membahas beberapa hal nanti malam dengan Jalan Cinta Para Pejuang, besok dengan bahagianya merayakan cinta. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali kebaikan dan kebenaran dan diberi kekuatan untuk mengikutinya. Juga mengenali keburukan dan kemaksiatan dan diberi kekuatan untuk menjauhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.